update persiapan Ramadan yang pasti fisik mental ya harus disiapin. Kayak misalnya dari fisik udah pasti harus jaga kesehatan, olahraga nggak putus. Terus kalau dari mental harus kuat mental karena sebagai mama beranak 4 pasti kan kayak harus ngasih apa ya kayak misalnya sumber-sumber kekuatan supaya anak-anakku juga kuat menghadapi bulan puasa dan pada saat puasanya tuh bisa nyaman semuanya gitu kan, mulai dari banguninnya terus udah gitu menjelang buka puasa terus buka puasanya kayak gitu-gitu lah ya. Sebenarnya ini tuh kayak momen yang salah satu momen yang ditunggu-tunggu banget buat keluarga aku karena biasanya buat Ramadan itu spesial banget buat kita gitu kan ya, kayak misalnya nyiapin buka puasa terus kayak masing-masing anak tuh kayak dapat tugas masing-masing gitu, kayak misalnya ada yang nyiapin takjil. Nah kalau anak-anak tuh biasa seneng banget tuh kayak misalnya nyiapin minuman kolak gitu ya yang manis-manis, terus kalau mamanya heboh makannya enggak kayak misalnya terawih bareng. Nah itu juga biasanya jadi ritual keluarga aku. Kak, ini kan kamu sudah mempunyai momongan 4, pasti berbeda setiap tahunnya ya, maksudnya dari yang mungkin dulu masih sendiri, terus anak 1, 2, 3, sekarang ibu dengan anak 4, agak ini nggak sih, agak menguras energi nggak sih? Kalau menguras energi sebenarnya sudah terlatih dari momen-momen sebelum Ramadan, karena sehari-harinya itu kan emang ya udah mengurus anak 4 gitu kan, tapi ya udah gimana caranya biar momen Ramadan ini juga berarti supaya anak-anak aku juga selalu happy sama yang namanya momen Ramadan gitu loh. Jadi kalau bisa mereka happy, jadi belajar puasanya juga bisa enjoy. Biasanya makanan apa sih di bulan Ramadan yang kalian tunggu-tunggu termasuk anak-anak nih? Oh gitu. Yang pasti sih kalau aku sama anak-anak mau makanannya apapun, yang penting pas buka puasanya bareng-bareng pasti apapun enak aja. Kamu sendiri mengajarkan cara berpuasa, maksudnya setiap bulan puasa itu ke anak-anak seperti apa nih? Mungkin kan pasti kan masih ada yang belajar, masih sudah mengerti. Oke, gimana? cara aku ngajarin anak-anak berpuasa biasanya dari gimana caranya mereka suka dulu sama momennya. Terus kayak harus tahu dulu, ini kalau rajin puasa dapat pahala loh gitu. Dan tentunya juga pada saat menjalani puasanya pun tergantung umurnya. Kebenaran anak aku nih umurnya macam-macam. Tahun ini ada yang 12, 9, 5, sama 2 tahun. Nah tentunya kan kayak misalnya kekuatan mereka berpuasa juga macam-macam ya. Ada yang udah bisa puasa full, ada yang dibangunin agak susah tapi puasanya tuh masih selang-seling, ada juga yang puasanya setengah hari, ada juga yang puasanya misalnya ikutan sahur tapi misalnya jam 10 perutnya udah sakit, dia buka dulu lanjut lagi puasa, itu juga ada. Jadi macam-macam. Oke, untuk anak yang 2 tahun ini apakah kamu sudah mengajarkan untuk arti puasa nggak sih? Mungkin kan sedari dini ya. Iya, anak 2 tahun, anak aku yang 2 tahun kan pastinya belum mengerti ya. Tapi biasanya pas lagi tahun kemarin nih, dia masih kecil banget, pada saat kita sahur coba ikut bangun. Jadi biasanya dia sambil kayak neplok gitu di dada aku, terus ikut sahur. Tapi kadang-kadang tidur, kadang-kadang cuma ngeliat terus tidur lagi. Cuma yang penting tuh dia suka kayak ikutan kebangun gitu loh. Di puasa kali ini tuh apa sih yang pengen kamu dapatkan lagi setiap momen puasa gitu kan? Mungkin selain emang pengen ibadahnya lebih lagi seperti apa nih? Jadinya yang pasti mudah-mudahan momen puasa ini juga berarti banget sama anak-anak aku supaya mereka bisa lancar ibadah puasanya, terus bisa dapat berkah dari Allah, ridho dari Allah, dan yang pasti aku tuh pengen menjadikan momen Ramadan ini tuh jadi kayak ritual keluarga yang menyenangkan banget. Karena aku tuh inget banget kayak zaman aku kecil, aku tuh selalu inget buka puasanya seperti apa, suasananya kayak apa. Nah itu yang pengen aku bawa ke masa aku sekarang gitu loh, dimana anak-anak tuh kayak menantikan banget momen-momen Ramadan, momen-momen lebaran nanti gitu kan. Dan setahu aku sih biasanya anak-anak itu kan tergantung sama orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya chill aja, orang tuanya asik, ngajarin puasanya juga asik, mudah-mudahan mereka bisa enjoy. Kamu sendiri setiap bulan Ramadan apa mengikuti kajian-kajian nggak sih? Atau pekerjaan kamu tambahkan atau dikurangi? Oh gitu, kalau kajian sebenarnya nggak bulan puasa pun saya masuk ikut kajian. Tapi biasanya nanti ini ada puasa menjelang Ramadan, dan nanti di bulan Ramadan itu biasanya suka ada kajian juga. Nah tentunya
misalnya emang waktunya pas, kenapa nggak aku ambil gitu kan. Terus kalau misalnya untuk mengurangi, sebenarnya sih aku nggak ada niatan mengurangi ya gitu. Yang pasti apa namanya, kayak niat aku, doa aku adalah semoga kerjaan aku tuh yang benar-benar berkah dan ya gimana Allah aja gitu loh. Kalau misalnya Allah udah ngasih itu pasti terbaik buat aku gitu kan. Toh juga kerjaannya kan nggak yang full selama bulan Ramadan kan, ada selang-selingnya, jadinya masih bisa lah sama aku. Tapi kan banyak juga ada yang sebut Ramadan itu menjadi salah satu banyak lah tuh kerjaan para selebritis, kayak mungkin banyak kayak tawaran sinetron dan segala macam. Kamu sendiri merasakan itu nggak sih, Dir? Kalau misalnya sinetron sih jujur aku lagi nggak ambil sinetron ya, karena aku ngerasa kayak ada beberapa term and condition nih yang memang kalau misalnya aku harus sinetronan lagi atau main film lagi. Tapi kalau selama bulan Ramadan pekerjaannya insya Allah ada gitu kan. Nah itu waktunya juga tetap fleksibel. Kenapa Kak udah jarang sinetron lagi? Sebenarnya sih bukan udah jarang lagi, aku sinetron tuh udah sekitar kayak 5 tahun lalu ya, aku ngambil stripping gitu. Alasannya karena alhamdulillah aku sekarang anaknya 4 pemirsa, ya kan, umurnya macem-macem, ada yang 12, 9, 5 sama 2 tahun gitu kan. Jadi aku dalam ngambil pekerjaan tentunya akan lebih hati-hati gitu. Kalau dulu kan kayaknya saya zaman FTV ya, habis satu judul ke judul berikutnya lagi, oke, what next gitu kan. Kalau sekarang aku lebih kayak harus berusaha, keluarga aku adalah yang utama gitu. Berat nggak sih Kak untuk meninggalkan sinetron nih? Apalagi kan Kakak sendiri kan banyak yang kenal gitu sebagai ratu FTV, sinetron dan segala macam ini. Kalau Transisinya misalnya- seperti apa sih? Iya, kalau misalnya lagi nonton itu ada sih rasa kangen gitu. Terus misalnya kayak misalnya ada film Indonesia gitu, kangen juga, wah seru banget ya gitu. Jadi malahan tuh kadang-kadang kalau misalnya lagi nonton ya pemirsa, orang tuh kan mungkin kalau nonton ya udah nonton keluar cerita. Aku tuh kadang-kadang kayak, wah tuh kebayangnya syutingnya kayak gini, wah tuh kebayang tuh shotnya. Jadinya kayak tuh technical gitu kadang-kadang, tapi ya seru. Menghilangkan rasa kangennya seperti apa sih Kak? Menghilangkan rasa kangennya biasanya aku jadi muse pada acara-acara fashion show, karena mungkin jiwa-jiwa entertainer ya, gitu kan. Nah terus apalagi kan aku juga basicnya sebelum ke TV kan aku basicnya model gitu. Nah alhamdulillahnya sampai sekarang masih seperti itu. Gitu. Kayak misalnya kemarin aku baru beres photoshoot di China, itu sekitar 8 hari. Di sana kita photoshoot untuk brand modis brand gitu. Fokus Baru pulang. model itu sudah berapa lama? Kalau model itu dari aku Dari setelah itu? SMP. Iya, dari setelah syuting ini loh. Iya. Setelah stop syuting. Oh gitu. Jadi sebenarnya dari zaman syuting juga aku Udah masih tetap. suka jadi model sebenarnya gitu. Tapi setelah aku berhijab, biasanya sekarang aku pekerjaan modeling itu untuk muse. Jadi misalnya lagi ada show-nya siapa, terus aku jadi salah satu muse-nya. Aku udah di jalan, jadinya kayak jadi happy aja gitu, kayak inget-inget zaman dulu. Kak percaya nggak sih Kak, kadang-kadang kan ada orang yang berpikir kalau misalkan memang lebih tertutup gitu kan rezeki jadi agak kurang. Tapi kalau Kakak sendiri merasakan tambah banyak rezekinya gitu kan ya. Kalau aku sih nggak pernah punya pemikiran bahwa setelah berhijab rezeki seret. Aku sih nggak pernah kayak gitu. Yang penting aku berusaha untuk taat. Soal rezeki sebenarnya aku selalu percaya rezeki itu nggak pernah tertukar dan udah tertakar sama Allah. Jadi ya mudah-mudahan dimudahkan aja semua. Sering ikut ini juga kajian-kajian dan segala macam, datang. Kajian-kajian, alhamdulillah aku masih suka ikut. Jadi Dan kayak menurut aku tuh penting banget sih ikut kajian ya buat aku pribadi, karena kita kayak berasa dapat kayak di charge gitu loh, kayak di charge. Terus ternyata begitu kita ikut kajian semakin tahu, oh ternyata aku banyak nggak taunya ya gitu kan. Dan yang paling penting itu sebenarnya bukan seberapa banyak ikut kajian, tapi seberapa banyak kita bisa mengamalkannya. untuk bisnisnya kan masih tetap jalan kayak apa kan kadang sekarang beberapa artis yang mungkin seangkatan kakak nih kayak udah mungkin bisnis baju terus brand jualan apa gitu live gitu kan suka banyak tuh jadi gitu kakak sendiri seperti apa? Iya kalau misalnya bisnis yang istilahnya berupa brand milik sendiri itu aku nggak ada, jadi sekarang nih lebih kayak ke kolaborasi sama brand, photoshoot untuk brand mereka gitu. Terus kalau misalnya jadi kayak konten di sosmed aku itu masih. Tapi kalau misalnya Fanny Fabriana punya brand itu enggak. Belum kenapa belum terpikir itu kan?
Ini kan Boleh salah kepikiran sih, boleh salah juga satu nih iya, kan? makanya salah Iya. satu ini kan. Boleh juga lah ya. Fanbase-nya berarti jadi kan banyak banget gitu, nggak kenapa nggak terlintas untuk oh ya aku buka brand apa hijab sendiri atau apa segala macam itu jadi Iya, trending iya, juga iya. kan. Itu bisa jadi pikiran juga buat aku, jadi itu jadi long last ya sebenarnya.